Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Bintari Indra Putri dengan NPM 22411083 dari kelas manajemen 22B. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai aspek hukum. Badan usaha adalah organisasi yang diperlukan oleh para pelaku bisnis sebagai wadah pelaksanaan aktivitas bisnis. Fungsi utama dari badan usaha adalah untuk membantu para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan bisnis mereka dengan cara menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pertimbangan atas badan usaha bagi pelaku bisnis adalah yang pertama, dorongan hidup, yaitu badan usaha dapat menjadi sumber daya yang membantu para pelaku bisnis dalam mencapai tujuan bisnis mereka. Misalnya, badan usaha dapat membantu para pelaku bisnis dalam mengembangkan ide bisnis, mencari pasar, dan mengembangkan produk. Yang kedua, bebas dan tidak terikat, yaitu badan usaha dapat menjadi wadah yang bebas dan tidak terikat oleh ketentuan yang tidak diinginkan. Misalnya, badan usaha dapat membantu para pelaku bisnis dalam mengatur keuangan bisnis mereka tanpa harus mengikuti ketentuan yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu dorongan sosial. Badan usaha dapat menjadi sumber dorongan sosial untuk para pelaku bisnis. Misalnya, badan usaha dapat membantu para pelaku bisnis dalam mengembangkan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, sehingga mereka dapat mendapatkan bantuan dan dukungan dari masyarakat. Yang keempat, mendapatkan kekuasaan, yaitu badan usaha dapat menjadi wadah yang membantu para pelaku bisnis dalam mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dalam bisnis mereka. Misalnya, badan usaha dapat membantu para pelaku bisnis dalam mengembangkan strategi bisnis yang lebih baik dan mengembangkan produk yang lebih baik. Yang terakhir, melanjutkan usaha orang tua, yaitu badan usaha dapat menjadi wadah yang membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha yang ditulis oleh orang tua mereka. Misalnya, badan usaha dapat membantu para pelaku bisnis dalam mengembangkan bisnis yang ditulis oleh orang tua mereka dan mengembangkan produk baru yang lebih baik. Nah, dalam mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha, ada beberapa ketentuan hukum yang perlu dipenuhi. Yang pertama yaitu legalitas usaha, yang kedua ketepatan dan hukum, badan hukum, yang ketiga persyaratan perizinan, yang keempat ketentuan hukum yang berlaku, yang kelima sistem perizinan perusahaan, dan yang keenam perundang-undangan bisnis. Kita bahas dari yang pertama, yaitu legalitas usaha. Legalitas usaha adalah usaha harus memiliki legalitas yang benar, yang dapat diperoleh dengan mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Legalitas usaha dapat berupa izin usaha, izin pendirian, atau izin penggunaan nama. Yang selanjutnya, yang kedua, ketepatan badan hukum. Badan usaha harus memiliki ketepatan badan hukum yang benar, yang dapat diperoleh dengan mendapatkan surat keterangan badan usaha dari pemerintah. Ketepatan badan hukum dapat berupa surat keterangan pendirian, surat keterangan pengubahan, atau surat keterangan pengangkatan. Yang ketiga, persyaratan perizinan. Usaha harus memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku di wilayahnya. Persyaratan perizinan dapat berupa izin penggunaan lokasi, izin penggunaan jaringan, atau izin penggunaan air. Yang keempat, ketentuan hukum yang berlaku. Usaha harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di wilayahnya, yang dapat berupa ketentuan perdata, ketentuan pidana, atau ketentuan non-pidana. Yang kelima, sistem perizinan berusaha. Usaha harus memenuhi sistem perizinan berusaha yang berlaku di wilayahnya. Sistem perizinan berusaha dapat berupa
sistem perizinan berbasis resiko, sistem perizinan berbasis wilayah, atau sistem perizinan berbasis jenis usaha. Dan yang terakhir, perundang-undangan bisnis. Usaha harus mematuhi perundang-undangan bisnis yang berlaku di wilayahnya. Perundang-undangan bisnis dapat berupa perundang-undangan perusahaan, perundang-undangan perdata, atau perundang-undangan pidana. Usaha bisa dikatakan layak apabila memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayahnya. Jika usaha tidak memenuhi persyaratan perizinan, maka usaha dapat dihapuskan atau mendapatkan sanksi hukum. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sumber data untuk analisis kelayakan. Analisis kelayakan usaha adalah proses untuk menentukan keberhasilan usaha dalam masa yang akan datang. Dalam analisis kelayakan, ada beberapa jenis data yang digunakan untuk mengkaji aspek hukum. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data mengenai tanggapan dan persetujuan masyarakat sekitar tentang ketentuan hukum dan perizinan yang harus dipenuhi. Data primer dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti konsultasi dengan pemerintah, pengunjung lokal, dan pengunjung dari luar negeri. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah literatur mengenai peraturan perundangan yang harus dipenuhi, dokumen hukum yang harus dipersiapkan, dan persyaratan perizinan. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan informasi publik. Nah, beberapa contoh dokumen yang diperlukan dalam membangun badan usaha yaitu yang pertama, izin usaha, seperti akte pendirian dari notaris, surat tanda daftar perusahaan, surat izin temat usaha yang dikeluarkan Pemda setempat, surat rekomendasi Kadin setempat, surat izin usaha perdagangan setempat. Selanjutnya ada izin lokasi, seperti yang kita perlukan yaitu sertifikat PBB terakhir, rekomendasi RT RW kecamatan, dan KTP pendiri. Ada pula beberapa jenis badan usaha di Indonesia. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan atau proprietorship. Yang kedua, perusahaan kemitraan atau partnership. Dan yang ketiga, ada korporasi atau corporation. Kita bahas dari yang pertama, yaitu perusahaan perdagangan atau proprietorship. Nah, perusahaan perseorangan ini perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang. Ini adalah jenis badan usaha yang relatif mudah untuk dibentuk dan memiliki keunggulan seperti kecilnya biaya pendirian dan kebebasan dalam mengelola usaha. Namun, pemilik perseorangan memiliki tanggung jawab yang pribadi yang tidak terbatas atas utang usaha dan sulit mendapatkan modal dalam jumlah besar. Yang kedua, perusahaan kemitraan atau partnership yang dapat berupa firma atau CV. Perusahaan yang dibentuk oleh beberapa orang atau lebih dengan tanggung jawab yang sama. Firma merupakan persekutuan perdata, sedangkan CV merupakan persekutuan yang dilakukan kegiatan usaha di bawah nama bersama. Firma memiliki nama bersama yang dapat berupa nama salah satu pihak, dengan tambahan, misalnya Salia dan partner nih. Nah, terus kumpulan nama dari seluruh pihak atau nama lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha firma. Terus yang ketiga ada korporasi atau corporation, yaitu perusahaan yang didirikan dan beroperasi di bawah perjanjian. PT adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang berdiri berdasarkan perjanjian. PT tersendiri melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dan saham. Kepemilikan PT sendiri ditentukan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Jadi,
Yang disebut sebagai pemilik PT adalah mereka yang memegang sebagian besar saham badan usaha ini. Dalam studi kelayakan bisnis perlu dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen, khususnya yang menyangkut kelengkapan dokumen atau perusahaan. Nah, dokumen yang diperlukan dalam membuka usaha itu seperti bukti diri. Contohnya itu kartu identitas pemilik usaha atau KTP pemilik. Ya, terus bentuk badan usaha seperti PT, CV, UD, Firma, yayasan atau lainnya. Yang ketiga, nomor induk berusaha atau NIB. Contohnya yang terintegrasi di online single submission berdasarkan Perpres RI nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Yang selanjutnya nomor pokok wajib pajak atau NPWP itu untuk mengatasi pelanggaran pajak dan mengatur biaya pajak. Izin-izin perusahaan itu yang pertama perizinan usaha, contohnya izin usaha perdagangan, izin usaha perkantoran, izin usaha kuliner, izin usaha perhotelan, izin usaha pengangkutan, izin usaha pedagang bebas, izin usaha perdagangan bebas berdasarkan kepemilikan modal, izin usaha perdagangan bebas berdasarkan pemilikan modal, dan lainnya. Izin lainnya seperti sertifikat, PBB terakhir, rekomendasi RT RW, KTP pendiri, izin permohonan pendirian usaha, izin permohonan pendirian usaha berbasis resiko, izin permohonan usaha berbasis resiko, dan lain-lain. Kelengkapan dokumen lain yang diperlukan dalam Nah, dalam proses pembuka usaha, pemilik usaha harus memperhatikan beberapa hal seperti memilih bentuk usaha yang sesuai dengan keinginan kebutuhan usaha, memiliki KTP pemilik usaha yang valid, memiliki NIB yang terintegrasi di online single submission, memiliki NPWP untuk mengatasi pelanggaran pajak dan mengatur biaya pajak, memiliki izin-izin perusahaan yang diperlukan berdasarkan bisnis usaha, memiliki izin lainnya yang diperlukan berdasarkan lokasi usaha. Oke, kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu untuk membuka usaha di Indonesia, pemilik usaha harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk legalitas usaha, ketepatan badan hukum, persyaratan perizinan, ketentuan hukum, sistem perizinan berusaha, dan perundang-undangan bisnis. Dalam proses membuka usaha, pemilik usaha harus memiliki beberapa dokumen seperti KTP pemilik usaha, NIB, NPWP, dan izin-izin perusahaan sesuai dengan jenis usaha dan lokasi usaha. Selain itu, semua dokumen ini harus ada dan valid untuk memastikan bahwa usaha dan kendaraan bermotor yang digunakan dalam usaha adalah sah dan legal. Oke, sekian pembahasan mengenai aspek hukum dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.